Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sobat Fok dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini marilah kita selalu bersyukur. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, ya kita tetap mensyukuri dan tetap dalam kesabaran. Sobat Fok, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tentunya Abah Ali tidak sendirian, ya, seperti biasanya ada Abah Jatmiko. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ya, walaupun kedinginan, ya. Kita kedinginan ya. Walaupun ini beras naik, Bah. Naik ke mana? Naik harganya? Enggak tahu ya, sekarang itu minimal 15.000, Bah. Itu dalam kehidupan ini pertanda baik malah. Oh, iya. Harus kita syukuri. Siap. Kita nggak boleh suudzon dengan apa yang terjadi kan. Harus kita syukur. Beras naik berarti kita berpikiran petani menjadi sejahtera. Karena beras kan dari petani, ya kan? Oke. Baik Sobat Fok, pada kesempatan ini Abah Ali akan mencoba untuk berdiskusi ini sama Abah Jatmiko ini, ya, terkait dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Abah Jatmiko, kalau boleh kita sharing ya, ini secara umum biasanya umat kita atau masyarakat kita itu melakukan sesuatu sudah dengan rutinitas, ya, dalam artian seakan-akan ya gawean bendina ya udah kita lakukan tanpa biasanya mengesampingkan niat. Nah, ini gimana nih menurut Abah Jatmiko ini? Ini kadang-kadang Abah Ali pun juga demikian, karena udah rutinitas seakan-akan ya sudah kita lakukan. Jadi kadang-kadang niat itu nggak terpikirkan. Padahal kalau kita cermati, niat itu kan luar biasa. Dengan kita berniat itu ternyata ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Apa yang kita lakukan itu menjadi berkah, menjadi lebih bermanfaat dan sebagainya. Monggo, Abah. Gini, Bah, saya hanya ingat ada 4 orang di dunia ini. Ini penting, Bah. Oke. Saya catat ya. Ya, ada 4 orang, hanya 4 orang di dunia ini, Bah. Yang pertama, orang berbuat baik, kemudian banyak amalnya, banyak pahalanya, kemudian dengan amalnya dan pahalanya itu membuat dia menjadi ahli surga. Nah, ini orang yang pertama, Pak. Ya. Sudah diberi harta, diberi kesehatan, diberi kepandaian, dia beramal banyak, kemudian akhirnya menjadikan dia masuk surga. Yang kedua, orang yang tidak punya apa-apa, tapi berniat, berniat seandainya aku diberikan seperti si A itu, harta, kepandaian, kesabaran, maka aku pasti berbuat seperti itu. Ya. Padahal kan dia tidak berbuat karena cuman ada niatan, ya. Ada niatan, seandainya aku diberi harta seperti itu, aku juga pasti bangun masjid. Seandainya aku diberikan kepandaian seperti itu, aku juga pasti akan bermanfaat sama orang. Seandainya aku diberi kesabaran seperti itu, aku pasti beribadah seperti orang itu. Maka kemudian Allah menjadikan orang ini sama dengan yang pertama. Ya. Jadi niat itu lebih baik dari amal. Niat itu menjadi lebih mulia dari amal, karena sesungguhnya
ketika seseorang berniat berbuat baik saja, itu sudah termasuk golongan orang yang berbuat baik. Makanya begini Bah, aku tuh kadang-kadang diundang pengajian, kemudian karena di kampung itu idolanya dua, yang satu saya, yang satu ada ustadz lagi. Mesti ibu-ibu idolanya? Enggak, maksudnya ada dua yang diundang bersamaan, ya kan? Yang muda-muda senang sama saya, yang tua-tua ternyata ada ustadz juga. Kemudian akhirnya yang muda-muda itu datang ke tempat saya. Maaf ya Pak, ada apa? Ini kemarin ternyata panitia tidak sinkron, sehingga hari itu yang diundang ustadznya dua. Oleh karena itu mohon maaf Pak, kami membatalkan diri dengan berat hati, ya tidak jadi mengundang Bapak karena sudah ada ustadznya. Nah saya ngomong, ya ndak apa-apa, wong niat kita itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi aku pun tidak mengajar di situ, mudah-mudahan sudah ditulis bahwa hari itu ya karena aku sudah niat, ya berarti ya pahalanya juga milik saya. Karena memang orang yang berniat menjadi orang baik, seandainya aku diberikan harta, seandainya aku diberikan ini dan lain sebagainya, maka aku akan menjadi seperti dia, orang yang baik itu. Maka Allah kemudian menggolongkan dia sama-sama masuk surga bersama orang yang menjalankan itu. Sekarang orang yang ketiga. Ada orang yang punya harta, punya kepandaian, punya kesempatan, kemudian dia berbuat buruk. Akhirnya Allah menjadikan dia masuk neraka. Nah ini ada orang yang keempat. Orang keempat ini nggak punya apa-apa, tapi dia mengatakan begini, seandainya aku punya harta, pasti lebih dari dia. Dia cuma dapat berapa sih itu? Ya kan? Seandainya aku punya harta, pasti aku selingkuhnya lebih banyak. Seandainya aku tuh punya mobil, habis lu ya kan, dan lain sebagainya. Jadi dia berniat, nah kowe menggarek semono, aku tuh kalau punya lebih dari kamu. Dia ingin bermaksiat lebih dari dalam hal maksiat itu ya. Maka Allah mencatat orang ini sama dengan orang yang bermaksiat. Karena apa? Karena niat. Oke. Diulas sendiri, Bah. Berarti kan luar biasa toh, Bah. Sobat Fok ya, ternyata niat itu luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan ya tentunya didasari dengan niatan yang memang itu harus ada dalam hati kita. Ya bahkan ibadah pun ya yang barangkali kita lakukan itu memang harus betul-betul diniatin, tidak sekedar anut gubyuk atau elu dan sebagainya. Itu betul-betul punya niatan yang memang gumathok dalam hati kita. Salah satu contoh ya ibadah yang tidak akan diakui kalau kita tidak niat, apa itu? Puasa. Dan niatnya harus sebelum fajar, ya kan? Itu puasa Ramadan khususnya. Kalau puasa sunnah kan bisa diniatkan pada saat kita melakukan. Tapi puasa Ramadan itu kalau kita tidak niat sebelum fajar ya sama aja kita tidak melakukan ibadah puasa. Baik Sobat Fok, dimanapun Anda berada, kita berhenti sejenak. Ada yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami, Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Masih bersama kami, Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sobat Fok, dimanapun Anda berada, niat ya, kita kali ini masih diskusi tentang niat. Sesuatu yang kita lakukan ya, kalau didasari dengan niat, insya Allah apa yang kita lakukan itu
menjadi berkah. Dan finalnya juga akan dirasakan oleh kita di kemudian hari maupun di dalam di akhir nanti ya. Tentunya ini juga perlu kalau kita telah lebih jauh dalam kegiatan ataupun apa yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata juga sudah tersusun rapi ya. Contoh pada saat kita mau tidur. Ya, itu pun ada niatan, ada doanya, ya kan Abah? Nah, doa mau tidur. Nah, ini juga sering kita lupakan bahwa ternyata tidur pun kalau kita niati jadi ibadah, ya kan? Nah, doa mau tidur itu ada dituntunkan dalam ajaran kita. Itu salah satu bahwa apa yang kita lakukan harus diniatin dalam hati. Nah, terus kemudian bangun tidur. Nah, itu juga ada doanya. Bahkan ini sudah diajarkan kita waktu TK, waktu kita PAUD itu ibu-ibu guru kita mengajarkan itu. Tapi setelah kita dewasa, banyak di antara kita yang melupakan itu. Coba ya Sobat Fok, cermatilah. Atau mungkin evaluasi diri aja. Begitu bangun tidur, apa yang kita lakukan? Nah, ya betul. Nyari HP. Ya kan? Nyari HP ya, dicari apa? WA. Ya. Ini pasti kita nggak menyadari itu yang kita lakukan. Ya, begitu bangun tidak alhamdulillah ba'da ma'amatan. Ini banyak yang sudah lupa ini ya. Itu juga padahal bangun tidur itu adalah awal kita melakukan sesuatu atau perbuatan di hari itu. Ya paling enggak kan kita bersyukur bahwa kita sudah diperkenankan untuk tidur dengan nyaman dan dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Karena sejatinya orang tidur itu kan latihan mati, ya kan? Latihan kita memisahkan roh dan raga kita kan, gitu. Nah ini diantara kita masih sering itu ya. Coba terutama kaum milenial ataupun generasi Z ini ya. Apa Jat juga tahu nggak generasi Z? Tahu saya. Nggak tahu ya. Oke. Jadi fenomena sekarang ini tuh begitu luar biasanya yang namanya teknologi telekomunikasi, ya kan. Kejadian di dunia manapun bisa kita ketahui dalam waktu yang sangat cepat. Ya akhirnya ini betul-betul merubah tatanan ya, merubah mindset kita semua terkait dengan dunia informasi ini. Nah itu. Abah, monggo mungkin bisa memberikan pencerahan yang lain terkait dengan niat ini. Niat ini, Bah, sangat menentukan akhir dari kejadian, Bah. Ya, jadi hati-hati. Aniyatu mu'min khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih penting dari amalnya. Saya ulangi lagi ya, Bah. Niatnya orang mukmin itu lebih penting dari amalnya. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau niatnya nggak baik, itu menjadi petaka bagi dia. Contoh sekarang, 2 orang berjihad. 2 orang ini orang mukmin yang saling berbunuhan. Itu terjadi pada zaman Rasulullah. Kemudian ditanya sama ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini keduanya terbunuh. Warna perang yang luar biasa, orang mukmin itu dua-duanya terbunuh. Akhirnya terbunuh. Kemudian orang Rasulullah mengatakan keduanya masuk neraka. Padahal mukmin. Iya, keduanya masuk neraka. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu kan yang awal-awal membunuh, itu kan jelas-jelas dia niatnya membunuh, jelas dia masuk neraka. Tapi kalau yang dibunuh, terbunuh duluan, kenapa masuk neraka juga?
Rasulullah mengatakan karena hanya keduluan saja. Oh. Ya. Karena dia memang Hanya berusaha untuk keduluan saling saja. membunuh ya. Nah, Dengan alasan jadi kalau makanya haram membunuh orang muslim itu, haram membunuh orang mukmin itu karena apa? Kalau keduanya saling berbunuhan, yang dibunuh dan membunuh itu semuanya masuk neraka. ya. Sampai ditanyakan tadi kan, kalau yang membunuh jelas, yang menyerang jelas itu masuk neraka. Tapi kenapa yang diserang juga masuk neraka? Iya, karena memang alasannya juga mau membunuh saja sama. Hanya keduluan. Bukan karena pembelaan ya. Bukan karena pembelaan. Makanya hati-hati, Pak. Ya. Saya pernah ditanya, kalau begitu orang Islam itu nunggu diserang. Nah, nunggu diserang baru dia membela, gitu ya. Kalau konteksnya gini apa? Katakanlah ada perampok, ketahuan. Kemudian dia ada niatan untuk membunuh yang mengetahui itu. Kemudian yang berusaha untuk dibunuh itu atau yang dirampok itu membela diri, akhirnya terbalik. Nah, makanya niatnya apa? Oke, ya. Kalau dua orang berhadapan, ini kan niatnya sudah emosi semua. Ya, karena memang saling sama-sama membunuh. karena ada perselisihan, ingin menang makanya masing-masing. kan terus ditanyakan tuh sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib kedua orang ini kan, begitu kan? Ya. Rasulullah mengatakan yang dibunuh dan yang membunuh semuanya masuk neraka. Karena apa? Yang membunuh memang niatnya juga mendolimi, yang dibunuh hanya keduluan saja. Sebetulnya dia juga niatnya mau membunuh. Berarti keinginan itu ya, awal niat itu yang artinya menjadi acuan. Terus kemudian ada cerita lagi, Pak. Saya ketawa. Kenapa ya Rasulullah? Karena yang membunuh dan dibunuh itu semuanya masuk surga. Kejadian lain ini ya, apa ya? Kejadian lain. Jadi di akhirat itu besok Rasulullah itu ketawa, ternyata yang membunuh dan dibunuh itu masuk surga semua. Ini terkait dengan yang tadi bukan? Bukan. Oh, yang lain ya. Bukan. Kejadian yang lain. Kenapa ya Rasulullah? Engkau tersenyum melihat itu. Ya kan lucu toh, yang membunuh dan dibunuh masuk surga semua. Ternyata begini. Ada orang muslim maju perang. Ini orang kafir. Nah, kemudian perang, orang muslimnya mati. Jelas mati syahid toh? Ya. Nah, setelah itu yang kafir masuk Islam. Kemudian dia perang, terbunuh juga. Tapi, yang membunuh dan dibunuh masuk surga semua. Apa bahali? Niat. Jadi kalau kita makanya kan niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya, karena perbuatannya sama. Itu Pak, yang membedakan hati-hati loh Pak, karena niat ini penting sekali. Maka kemudian ketika Rasulullah mengatakan besok ada suatu umat yang kemudian diberikan musibah oleh Allah, kemudian mati semua orang itu. Kemudian bagaimana nasib mereka? Karena di situ kan juga ada orang yang alim gitu loh. Tapi karena kejelekan di situ, kemudian Allah menurunkan musibah sehingga misalkan ada tsunami atau apa, kemudian mati semua kan? Di situ ada orang alim, ada yang orang baru sholat, ada orang yang misalkan ya baru merampok dan lain sebagainya. Bagaimana begitu ya Rasulullah? Keadilan Allah di mana? Rasulullah mengatakan, tetapi walaupun sama musibahnya, besok mereka dibangkitkan menurut niat masing-masing. Nah, Sobat Fok, bener kan? Jadi sekali lagi garis bawah ini niat. Mari kita perbarui semua kegiatan kita dengan niat yang baik. Oke. Kita berhenti sejenak kembali karena ada pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, Fok Radio Jogja, Abah dan Abah. Abah dan Abah.
Kembali bersama Abah Ali dan Abah Jatmiko di Fok Radio Jogja. Sobat Fok, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Abah Jatmiko ya, cerita, karena memang kita perlu selalu mengikuti ataupun mempelajari sejarah-sejarah ya, pada masa sirah nabawiyah ataupun masa-masa sahabat tabiin, kemudian masa-masa setelahnya itu yang masih di tahun-tahun Islam diperkenalkan di bumi ya. Ternyata dari sejarah yang kita dengar ya, itu membawa pelajaran, yaitu menjadi pelajaran kita untuk mensikapi kehidupan ini ya. Niat ya, hati-hati dengan niat. Banyak hal ya yang kalau kita mau memaksimalkan mempelajari terkait dengan itu, sungguh efeknya sangat luar biasa. Ada lagi mungkin Abah terkait dengan itu? Oke, sip. Sampaikan aja biar Sobat Fok semakin paham bahwa niat itu betul-betul menjadi sesuatu di kemudian hari. Inna bil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian menyusuri jalan pegunungan dan tidak pula kalian melewati lembah kecuali mereka menyertai kalian dalam berpahala. Jadi begini, beberapa sahabat itu berangkat perang, Bah. Zaman itu kan luar biasa, mereka melewati gurun. Hausnya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Tapi Rasulullah mengatakan illa wahum ma'ana. Jangan kamu mengira beberapa orang yang di rumah itu dihitung pahalanya seperti kita. Terus ditanya, kenapa ya Rasulullah? Karena sesungguhnya andai kata mereka tidak sakit, andai kata mereka tidak uzur, ada sesuatu yang menghalangi mereka ikut perang dengan kita. Iya. Sudah ada niatan ya di situ ya. Jadi sebetulnya kita itu tidak hanya sendiri yang dapat pahala ini. Orang-orang yang di rumah sedang sakit, tapi karena niatnya baik, seluruh kegiatan kita ini mereka juga dihitung berpahala seperti kita. Bah, ya. Ini kan berarti memang kita tidak boleh jauh dari jamaah. Betul nggak, Bah? Betul. Rugi, Bah. Ya. Itu hidup sekali kok nggak jadi takmir. Ya. Loh, ketika kita tidak bisa mengerjakan apa-apa karena misalkan kita sakit, kita berhalangan, terus takmirnya kemudian membangun masjid dan lain sebagainya, sebetulnya kan tetap dihitung pahala kita, betul, ya kan? Betul. Ketika kita terlibat dalam suatu organisasi yang di situ amar ma'ruf nahi mungkar, kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dan lain sebagainya. Sama atau seperti tadi, Bah, yang saya katakan, sesungguhnya manusia itu di dunianya dibagi 4. Satu, orang yang punya harta, punya ini, semuanya dikerahkan untuk di jalan Allah, kemudian dia masuk surga. Yang kedua, ada beberapa orang yang tidak punya, tapi mereka punya keinginan. Andai kata saya punya itu, pasti saya lebih baik dari itu. Maka mereka dihitung sama. Rasulullah juga begitu. Kayaknya perang itu hanya beberapa orang, tapi Rasulullah ternyata mengatakan ma'ana wahum ma'ana. Mereka itu bersama kita. Siapa mereka? Orang-orang yang hari ini terhalang, tapi mereka berniat menemani kita. Mereka termasuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Andai kata mereka meninggal di rumah saja syahid loh, Bah. Karena apa, Bah? Niat. Ya. Karena memang saat itu ada kegiatan atau ada
sakit. Ya, dia berkeinginan sebenarnya, tapi karena sakit ya sudah dia. Maka kembali lagi toh, Mbah, niatnya mukmin lebih baik daripada amalan yang dikerjakan. Nah, ini luar biasa, Pak. Ya, apalagi niatnya baik, mengerjakannya juga terlaksana dengan baik, itu sungguh Rasulullah sangat mengatakan luar biasa. niat itu dibagi 3. Yang pertama, dia berniat dan berbuat. Maka ini pahalanya dilipatkan sampai 500 kali sampai 700 kali. Ya, ini tentunya yang baik ya, apa ya? Ya. Jangan sampai niatan tidak baik dikerjakan. Yang kedua, orang yang berniat tetapi tidak dikerjakan. Ya. Maka orang itu sudah mendapat hasanah kebaikan karena niatnya sudah dihitung. Ya, tapi kalau dia berniat, ya katakanlah ini ada pembangunan musola. Aku niat arep nyumbang dan duit ning urung dilakukan. Sudah dapat ya. Sudah dapat Padahal punya dia, cuman belum aku sesuai lah gitu. Nah, sekarang begini, Pak. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Kadang-kadang, maaf loh, Pak, saya sampai begini. Kalau ada orang tua kita tidak niat haji, kemudian kita menghajikan, ragu-ragu juga loh, Pak. Betul, ada kejadian hal seperti tapi itu. kalau orang tua kita pernah bilang begini, wah aku kalau punya uang ya insya Allah aku akan haji. Anaknya dengar, kan berarti sudah niat dia, ya kan? Dihajikan. Nah, karena ada niatnya. Makanya seorang anak itu sambung amalnya kepada bapaknya karena memang ada sambungan niat juga, Pak. Cuma kalau dihajikan tapi bapaknya memang tidak pernah berbuat niat dan lain sebagainya, ya berkurang paling enggak. Berkurang. Dalam dia melakukan pun akhirnya juga setengah hati kan, karena tidak ada niatan seperti itu. Tidak ada niatan seperti itu. Makanya memang benar. Jadi memang niat itu lebih baik daripada amalnya. Kalau begitu penting niatnya. Karena nanti sama perangnya tapi niatnya beda, Pak. Betul, Ya Rasulullah, ini ada seorang pahlawan yang luar biasa. Kan ada, itu Rasulullah cerita, mereka menghadap kepada Allah 4 orang. Ya Rasulullah, ya Allah, kenapa kamu menghadap kepada aku? Aku mati syahid. Bohong kamu. Kenapa? Karena kamu perangnya bukan karena li'ilah kalimatilah, tidak untuk meninggikan agama Allah, tapi hanya ingin jadi pahlawan, hanya ingin terkenal, diakui dan lain sebagainya. Ini kan bedanya orang mukmin dengan orang beriman, Pak. Ya. Orang mukmin dengan orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Tidak mukmin. Oke. Jadi memang niat itu penting sekali. Walaupun sama, terbunuh, penderitaannya sama, luar biasa. Walaupun kehilangannya sama, hartanya, tapi karena niat bisa berbeda karena kebaikan niatnya itu. Jadi hasilnya itu akan beda. Karena memang Allah, innallaha la yanzuru. Allah tidak melihat bentukmu, tidak melihat fisikmu, tidak melihat apapun, tapi Allah melihat hatimu. Yang dulu ila qulubikum. Yang dilihat adalah hatimu. Jadi hati-hati, Bah, kalau kita ini ngerembuk masalah niat, berarti benar memang niat itu penting sekali. Oke. Baik, sahabat Fok. Kita garis bawahi ya. Niat. Mari kita luruskan kembali niat kita yang barangkali sudah agak terkelupakan. Ya tentunya seperti yang Abah tadi sampaikan, coba kita selalu melakukan apa yang kita lakukan itu diawali dengan niatan yang baik. Agama sudah mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Nah, bahkan ya Sobat Fok, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, kita berpakaian pun itu harus diniatkan yang baik loh ya. Terbukti ada tuntunan kita memakai baju itu ada doanya. Nah, ini salah satu cara supaya kita selalu berniat dengan yang baik.
Baik, sahabat Vok dimanapun Anda berada, alhamdulillah 1 jam kita bersama, nggak terasa ya. Mudah-mudahan apa yang Abah Ali dan Abah Jatmiko diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat ya, khususnya bagi kita berdua, itu utamanya. Ya, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk sobat Vok yang saat ini masih bersama Vok Radio Jogja. Ada kurang lebihnya Abah Ali dan Abah Jatmiko, mohon maaf. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mendengarkan Abah dan Abah di Fox Radio Jogja.